Ano? Ito po ako. Alam mo? Alam mo, Sige na, please. Sunduin kita. Ka kasi kumakatok! Sir, pasensya na. Atos. Axel, Nika. Tingnan mo ah. tingnan mo, tumango. Missing pa rin ba siya sa... Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perawat yang bernama Athena. Ia mengunjungi rumah kekasihnya yang bernama Axel untuk mengantarkan sarapan sebelum berangkat bekerja. Baru juga sampai di depan pintu, tiba-tiba Axel langsung mengajak membobol lahan Athena. Namun baru juga semenit, aksi mereka terpaksa berhenti karena ayahnya Axel tiba-tiba datang. Saat bekerja, Athena menelpon Axel untuk menanyakan mainan timunya yang tertinggal di dapur. Dan ternyata sejak tadi mainan itu membuat Axel panas dingin dan ingin melanjutkan aksi mereka tadi. Athena pun akhirnya meladeni Axel lewat video call. Ia menyaksikan sang kekasih yang sedang memainkan timun mungilnya. Sige na, please. Sunduin kita. Alam mo? Alam ba? Malam harinya, Axel mengadakan reuni di rumahnya dan mengundang teman-teman kuliahnya. Di acara itu, hadir juga Jelly, mantan kekasih Axel saat kuliah dulu. Lalu ada juga Justin, yang ternyata mantan kekasih Athena. Hal itu membuat suasana jadi canggung, sampai akhirnya terjadi keributan kecil ketika Justin mencoba mendekati Athena. Axel pun emosi dan membubarkan acara tersebut. Untuk menenangkan Axel, Athena akhirnya mengajak sang kekasih untuk melakukan pembobolan lanjuy. Namun malamnya, setelah Axel baru saja selesai membersihkan diri, Jelly tiba-tiba menghubunginya. Usut punya usut, ternyata Jelly ingin mengajak Axel balikan. Ia bahkan meminta Axel untuk memutuskan hubungannya dengan Athena. Jelly menggoda Axel dan mengatakan bahwa dia bersedia kapanpun Axel merasa bosan dengan lahannya Athena. Awalnya Axel menolak ajakan itu, namun godaan Jelly lewat panggilan video dalam keadaan tanpa kain membuat Axel akhirnya tergoda juga. Beberapa hari kemudian, Axel mengajak Athena pergi ke sebuah spa di hari libur mereka. Melihat penampilan Athena dengan pesona alaminya, membuat jari-jari Axel gatal dan ingin menyentuh lahan yang indah itu. Athena pun menegurnya agar tidak sembarangan di dalam ruangan spa. Axel dan Athena bersebelahan, sama-sama mendapatkan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun begitu petugas spa keluar, Axel langsung mengajak Athena melakukan pembobolan lahan lagi. Sayangnya, aksi mereka ketahuan oleh petugas spa dan langsung ditegur. Karena malu dan juga muak dengan sikap Axel yang tidak pernah bisa menahan diri, Athena pun akhirnya sadar bahwa Axel hanya mencintainya untuk hal-hal seperti itu. Ia kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah hari itu, Athena tidak pernah menghubungi Axel lagi. Semua panggilan dari Axel pun diabaikan. Bahkan Axel juga tak keluar kamar dan terus mencari keberadaan Athena di media sosial. Namun semuanya sudah diblokir. Athena pun memilih menjauh. Ia juga keluar dari klinik tempat kerjanya, lalu pindah ke tempat baru agar tak bertemu Axel lagi. Di tempat kerjanya yang baru, Athena berkenalan dengan seorang rekan senior yang bernama Francis. Sejak awal, Francis sudah tertarik dengan Athena dan berusaha mendekatinya. Ia sering mengajak Athena makan bersama, bahkan menawarkan tumpangan untuk pulang. Namun Athena masih memilih menjaga jarak dan belum ingin menjalin hubungan baru. Beberapa hari kemudian di tempat lain, seorang gadis cantik bernama Nika tanpa sengaja menabrak Axel di sebuah kafe. Dari sinilah mereka pun berkenalan dan mulai dekat. Obrolan mereka semakin jauh hingga Nika mengajak Axel ke apartemennya dan mereka pun lanjut melakukan pembobolan lanjuy. Nika yang ternyata sangat menyukai Axel bahkan tak mengizinkannya untuk pulang dan ia berkata kalau Axel boleh datang ke sana kapanpun ia mau. Sementara itu di rumah sakit, Athena mendapat shift malam bersama Francis. Francis yang semakin tertarik pada Athena mulai berani menggodanya. Ia bahkan menepuk bagian belakang Athena dengan iseng. Namun bukannya marah, Athena yang sudah lama tak mendapatkan kasih sayang malah mulai terbawa suasana. Ia pun mengajak Francis ke tempat sepi dan akhirnya mereka pun melakukan pembobolan lain juga.
Sayangnya, Francis ternyata tidak sehebat yang dibayangkan. Pembobolan lahan itu berlangsung sangat singkat dan Athena hanya bisa tersenyum pahit. Beberapa hari kemudian, secara kebetulan, Athena bertemu Axel di sebuah kafe. Awalnya, mereka mengobrol santai, namun tak lama, Nika datang dan duduk di samping Axel. Dari situ, Athena sadar bahwa Axel kini sudah memiliki kekasih baru. Ia pun pergi dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Keesokan paginya, Athena datang ke rumah Axel dan ia berniat untuk rujuk dan mengingatkan kembali kenangan masa lalu mereka. Bahkan Athena rela memberikan segalanya demi bisa kembali bersama. Namun kali ini Axel menolak Athena karena kini ia hanya cinta kepada Nika. Singkat cerita, suatu hari ketika Axel sedang berjanji menjemput Nika, tiba-tiba sebuah truk dari arah samping menyeruduk motornya. Axel pun dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius. Setelah mendapatkan pertolongan, ia pun harus terbaring lemah karena tangan dan kaki kirinya mengalami pergeseran. Saat sadar, Axel pun mencoba menghubungi Nika tapi tidak mendapatkan balasan. Namun saat itu yang datang justru Athena. Athena membawa perlengkapan perawatan dan dengan sabar menjaga Axel tanpa diminta. Ia bahkan mengambil cuti dari pekerjaannya untuk merawat Axel di rumah. Bahkan saat mandi pun Athena membantu Axel karena tangan kanannya belum bisa digerakkan. Dan tentu saja kedekatan itu akhirnya membawa mereka kembali ke kenangan masa lalu. Suatu hari ayah Axel datang menjenguk. Melihat kesabaran Athena, sang ayah kagum dan meminta Axel untuk tidak lagi melepaskannya. Setelah melalui masa-masa sulit, Axel akhirnya sembuh dan ia pun kembali menjalin hubungan asmara dengan Athena. Malam itu, Athena membawakan kue untuk merayakan hari jadi mereka sekaligus kesembuhan Axel. Dan sebagai kado istimewa, mereka melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Dan film pun selesai.